Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kris Mulia Ramadan dengan NIM 118105062. Dalam video ini saya akan menjelaskan hubungan diplomasi pertahanan antara Amerika Serikat dengan Irak. Diplomasi pertahanan Amerika Serikat dilatar belakangi oleh tragedi 9/11 atau serangan teroris pada tahun 2001. Sejak terjadinya serangan tersebut, Amerika Serikat mendeklarasikan perlawanannya terhadap terorisme secara global. Hal tersebut menjadi modal awal Amerika Serikat untuk melakukan diplomasi pertahanan dengan negara-negara lain. Setidaknya ada 3 unsur dalam diplomasi pertahanan. Yang pertama adalah trust building mission, yang kedua converging understanding about common situation, dan yang ketiga diplomasi pertahanan dilakukan untuk kepentingan bersama. Saya menggunakan contoh kasus aktivitas hubungan diplomasi pertahanan antara Amerika Serikat dengan Irak karena Irak menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang sampai saat ini Irak masih menyandang status fragile states atau failed. Hal itu disebabkan pasca invasi Amerika Serikat terhadap Irak karena banyak isu yang mengatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal serta menindaklanjuti dugaan Irak memiliki kelompok teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari rezim Saddam Hussein. Amerika Serikat membentuk MNSTCI atau Multinational Security Transition Command Iraq. MNSTCI memiliki 2 sektor dalam bantuan, yaitu yang pertama, dalam sektor pertahanan berperan dengan memberikan bantuan di bidang mengembangkan aktivitas di Kementerian Pertahanan. Kemudian sektor yang kedua adalah memberikan bantuan di bidang pertahanan dengan memberikan bantuan program pengembangan materi dan non-materi kepada polisi Irak dan militer Irak. Selain kerjasama yang telah disebutkan, masih ada kerjasama lain yang dilakukan Amerika Serikat untuk Irak dalam bidang pertahanan. Amerika Serikat kembali melakukan kerjasama secara bilateral dalam bidang pertahanan yang kemudian membentuk United States Force Iraq dengan tujuan utama yaitu kerjasama militer dengan Irak. Berbeda dengan kerjasama sebelumnya, United States Force Iraq memfokuskan kerjasamanya dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan militer Irak dengan memberi bantuan senjata dan melatih personilnya. United States Force Iraq dibentuk dengan harapan agar Irak dapat bergerak secara mandiri dalam mempertahankan kedaulatan negaranya dari ancaman eksternal dan internal. Amerika Serikat melakukan penarikan pasukan militernya secara bertahap diawali pada tahun 2007 pada tanggal 13 September, berlanjut sampai tahun 2011, dan di tahun 2011, Presiden Obama secara resmi memerintahkan untuk menarik seluruh personil militer Amerika Serikat yang masih berada di Irak. Namun setelah penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak, hubungan kerjasama pertahanan yang telah dijalani Amerika Serikat dengan Irak terus berlanjut bahkan lebih intens dari sebelumnya. Bisa dikatakan jika penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak menandakan hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan Irak semakin berkembang. Untuk saat ini negara Irak dianggap penting oleh Amerika Serikat karena wilayah Irak sedang melakukan transisi dalam pemerintahannya yang demokratis di wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat memiliki misi yaitu menciptakan kemitraan yang strategis dengan Irak. Dengan berfungsinya instansi pemerintahan Irak dan bisa memainkan peran konstruktif di Irak akan memiliki masa depan yang sangat cerah dan pendapatan minyak yang akan melampaui produksi dari masa pemerintahan Saddam Hussein. Keterlibatan Amerika Serikat dalam bidang politik, diplomatik, masalah keamanan, dan ekonomi di Irak tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Amerika Serikat dan Irak yang disebut SFA atau The Strategic Framework Agreement. Perjanjian tersebut dibentuk pada tahun 2012. Dalam program kerja Strategic Framework Agreement, membentuk komite yang disebut Joint Coordination Committee pada bidang keamanan dan pertahanan. Hasil dari komite tersebut adalah Irak menyetujui pembelian pesawat tempur F-16 sebanyak 18 buah pesawat tempur untuk digunakan oleh militer Irak. Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bidang pertahanan tidak hanya sebatas jual beli senjata. Pada tahun 2012 hingga 2015 adalah di mana masa Amerika Serikat banyak memberikan bantuan material kepada Irak. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat bermacam-macam, yaitu FMF atau Foreign Military Financing, kemudian EDA atau Access Defense Article yang difokuskan untuk memberi keperluan militer Irak seperti alat transportasi. Bantuan lainnya yaitu Presidential Drawdown Authority yang dimana Presiden Obama memberikan perintah langsung untuk memberikan 25 juta US dollar kepada Irak untuk keperluan pertahanan Irak pada tahun 2014, dan untuk alutsista pertahanan, dan Kongres Amerika Serikat memberikan bantuan sebanyak 1,6 miliar US dollar melalui perjanjian Iraq Train dan Equip Funding pada tahun 2015, yang dimana dana tersebut ditujukan untuk pelatihan, pertahanan, dan pengembangan militer serta untuk menambahkan alat transportasi Irak, salah satunya pesawat Airlift. Pada kerjasama Foreign Military Financing dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada tahun 2005 hingga 2011. Pada periode pertama, Amerika Serikat memberikan dana sebanyak 1,6 miliar US dollar dengan tujuan menstabilitaskan pertahanan Irak, dan pada periode kedua berlangsung pada tahun 2012 sampai 2015. Pada periode kedua, Amerika Serikat memberikan bermacam-macam bantuan dari peralatan senjata dan alutsista sebagai bentuk perlawanan terhadap ISIS karena ISIS muncul pada tahun 2012. Bahwa Amerika Serikat menjadi aktor utama dalam kerjasama pertahanan ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk bantuan yang dikeluarkan Amerika Serikat berupa bantuan dana maupun bantuan persenjataan dan alat-alat perang.
Kemudian tujuan dan strategi yang dilakukan Amerika Serikat dalam kerjasama pertahanan ini ada dua unsur. Yang pertama, kooperasi militer. Ini digunakan untuk memberikan bantuan dalam kebijakan pertahanan secara spesifik kepada negara yang bekerja sama. Unsur yang kedua, yaitu kerjasama pertahanan dapat menjadi sebuah alat untuk membuat persepsi demi kepentingan bersama. Dengan kemunculan ISIS di wilayah negara Irak, Amerika Serikat menjadikan ISIS sebagai tujuan utama untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kerjasama pertahanannya dengan Irak. Kemudian saya melihat sebuah alasan mengapa Irak dengan senang menerima bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat, karena Irak sudah tidak mempunyai kekuatan untuk memperkuat pasukan militernya tanpa bantuan dari negara lain, baik itu dari segi persenjataan dan alutsista setelah Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003, maupun dari segi finansial mereka. Dari hal tersebut bisa dikatakan jika suatu negara sudah melakukan kerjasama di bidang pertahanan disebabkan oleh suatu negara tersebut tidak bisa lagi menguatkan dan mengembangkan kekuatan militer mereka. Dalam kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dengan Irak ini, memang Amerika Serikat lebih mendominasi dan lebih inisiatif dalam hubungan kerjasama pertahanan ini, tetapi Irak tetap menjadi bagian dari kerjasama pertahanan itu. Saya melihat dari sudut pandang Irak setelah Irak diinvasi oleh Amerika Serikat. Irak juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, Irak tidak memiliki pilihan lain selain bekerjasama dari segi pertahanan dan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Jika dilihat dari sisi Amerika Serikat, hubungan kerjasama tersebut membuahkan hasil yang setimpal bagi Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat dapat memerangi terorisme seperti tujuan awal Amerika Serikat memulai kerjasama tersebut.